Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disinta Setiawan Putri dengan NIM 220605 110034. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya, saya ingin mengatakan, demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak mencontek teman. Baik, pertanyaan nomor 1, pengertian sistem terdistribusi dan contoh. Jadi, sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer yang berkoordinasi lewat jaringan dan terlihat seperti satu sistem bagi pengguna. Tujuannya termasuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas. Contohnya ada HDFS atau layanan microservices pada aplikasi web. Kemudian soal nomor 2, karakteristik sistem terdistribusi. Jadi, karakteristik pentingnya meliputi heterogenitas, replikasi untuk ketersediaan, kemampuan menangani kegagalan parsial, dan skalabilitas. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengelola konsistensi dan transparansi layanan. Heterogenitas seperti hardware, OS, jaringan, bahasa pemrograman berbeda. Kemudian keterpisahan lokasi atau location transparency, itu sumber daya tersebar tapi dapat diakses seolah lokal. Kemudian ada replikasi. Itu merupakan data terservis di mana dapat direplikasi untuk ketersediaan dan performa. Kemudian ada fitur kegagalan parsial, di mana komponen bisa gagal tanpa membuat sistem seluruhnya gagal. Lalu ada skalabilitas, adalah kemampuan bertambah node tanpa degradasi signifikan. Lalu ada konsistensi dan konkuren. Ini perlu mekanisme sinkronisasi dan konsensus. Lalu ada transparansi, berupa lokasi, replikasi, migrasi, dan koneksi. Kemudian soal nomor 3. Arsitektur utama sistem terdistribusi. Jadi, arsitektur umumnya meliputi client server, peer-to-peer, entire, microservices, dan SOA. Nah, masing-masing ini berbeda dalam pemisahan tanggung jawab dan model komunikasi. Yang pertama ada client server. Jadi, klien meminta layanan, server menyediakan. Contohnya ada web sederhana. Kemudian ada peer-to-peer atau P2P. Di sini semua node setara dan berbagi beban. Contohnya ada BitTorrent. Lalu ada multi-tier atau entire. Itu adalah pemisahan layer seperti presentation, application, dan data. Nah, contohnya ada three-tier web app. Lalu ada microservices, di mana adalah layanan kecil, loosely coupled, dan komunikasi via API. Lalu ada Service-Oriented Architecture atau SOA. Nah, ini adalah layanan terdesain untuk reuse. Jadi mirip seperti microservices, namun dia lebih terstandarisasi atau enterprise. Kemudian soal nomor pengertian soket dan contohnya. Soket adalah endpoint jaringan seperti IP dan port, nah yang digunakan aplikasi untuk berkomunikasi. Contohnya soket TCP untuk HTTP atau soket UDP untuk streaming audio. Kemudian soal nomor 5, pengertian port dan jenisnya. Jadi port adalah nomor logis pada host yang membedakan berbagai layanan atau aplikasi jaringan. Port ini memetakan layanan di host. Nah, rentang dan jenis port itu ada yang pertama well-known ports. Ini berupa HTTP 80, HTTPS 443, dan SSH 222. Ini dipakai untuk web. Kemudian registered ports ini dipakai untuk aplikasi terdaftar. Lalu kemudian ada dynamic atau private ports. Nah, dynamic atau private ports ini dipakai untuk koneksi sementara. Kemudian soal nomor 6, pengertian Service Oriented Architecture atau SOA. Jadi SOA ini merupakan arsitektur yang menyusun aplikasi sebagai kumpulan layanan otonom yang berkomunikasi lewat kontrak standar atau interface untuk memudahkan integrasi dan reuse. Kemudian soal nomor 7, sebut dan jelaskan service di SOA. Nah, di SOA itu ada service
untuk fungsi bisnis. Kemudian ada service infrastruktur seperti out atau logging. Dan composite service yang mengorkestrasi beberapa layanan. Nah, yang pertama itu ada business process service. Jadi, business process service ini fungsinya menyusun workflow bisnis. Lalu ada application service, yang mana adalah fungsi aplikasi spesifik. Nah, misalnya itu ada autentikasi. Lalu ada utility atau infrastructure service, ya seperti logging, security, atau messaging. Lalu ada composite service. Nah, di mana composite service ini adalah gabungan beberapa service untuk proses yang lebih besar. Lalu kemudian ada contract atau interface. Nah, contract atau interface ini adalah definisi yang diaplikasikan. Contohnya ada WSDL atau API spec. Kemudian soal nomor 8. Pengertian RPC dan SOAP. Jadi, RPC itu singkatannya adalah Remote Procedure Call. Nah, itu adalah paradigma pemanggilan prosedur atau fungsi di proses remote seolahnya lokal. Nah, RPC ini bisa diimplementasikan lewat berbagai protokol seperti gRPC, XML RPC. Kemudian ada SOAP. SOAP ini Simple Object Access Protocol. Nah, SOAP ini merupakan protokol pesan berbasis XML untuk web service. SOAP ini menggunakan WSDL untuk deskripsi. Kemudian SOAP ini juga seringnya tuh via HTTP atau HTTPS atau bisa juga SMTP. Nah, SOAP ini juga menyediakan fitur standar seperti headers dan security. Jadi perbandingan singkatnya, RPC ini lebih umum konsepnya, di mana RPC berarti memanggil fungsi di mesin lain secara transparan. Nah, SOAP adalah salah satu cara atau protokol untuk mengimplementasikan layanan terdistribusi dengan format XML dan standar yang ketat. Nomor 9, pengertian WSDL dan REST. Jadi, WSDL atau Web Services Description Language itu adalah format XML untuk mendeskripsikan web service SOAP, seperti operasi, pesan, dan endpoint. Nah, ini dipakai untuk generate client atau server state. Kemudian REST atau Representation State Transfer itu adalah arsitektur untuk web service menggunakan prinsip research oriented. Nah, HTTP verbs seperti gets atau post atau put dan delete, lalu stateless. Nah, biasanya menggunakan JSON atau XML untuk payload. Perbandingannya, WSDL terkait SOAP, sedangkan REST lebih sederhana, sering lebih ringan dan tidak memerlukan WSDL. Meskipun ada spesifikasi seperti OpenAPI atau Swagger sebagai deskripsi REST API ini. Kemudian soal nomor 10. Jelaskan tentang XML, JSON, dan RSA. Yang pertama ada XML. Nah, XML ini Extensible Markup Language. Dia adalah format data terstruktur berbasis tag, fleksibel, dan verbose. XML ini banyak dipakai di SOAP, konfigurasi, dan dokumen. XML juga mendukung skema XSD. Sedangkan JSON atau JavaScript Object Notation ya, itu adalah format data ringan berbasis key value. Jadi dia lebih ringkas dan mudah dipakai di web modern. Contohnya ada REST API. Lalu ada RSS atau Release Simple Syndication. Itu adalah format berbasis XML untuk feed seperti berita atau blog. RSS ini memberikan cara terstandar untuk pelanggan mendapatkan update. Nah, varian populernya itu ada RSS 2.0 dan Atom. Kemudian, kapan kita pakai apa? Nah, XML ini untuk interoperabilitas yang butuh fitur matang. Sedangkan JSON itu untuk API web modern. Lalu, RSS itu untuk distribusi konten feed. Jadi singkatnya,
XML ini adalah format type-based yang kuat namun verbose. Sedangkan JSON itu lebih ringkas dan populer untuk API. Lalu RSS itu adalah format feed yang berbasis XML untuk menyebarkan update konten. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.